Narung swara jagat kejo antahe bawana. Sri Maharaja Erlangga memiliki istri permaisuri yaitu Dewi Laksmi Putri Sulung Maharaja Dharmawangsa Teguh, dan istri Selir Putri Sulung seorang Pandita Siwa. Dan Sri Maharaja Erlangga sangat menyayangi kedua istrinya itu. Setelah Mahapralaya di Istana Watanmas, Erlangga meninggalkan sang permaisuri Dewi Laksmi di asrama Wanagiri dalam keadaan belum hamil. Sampai kemudian Erlangga tiba di kaki Gunung Penanggungan, lalu menikahi Putri Pandita Siwa sebagai istri Selir. Dari pernikahan ini lahirlah Mapanji Garasakan. Beberapa tahun kemudian, setelah membangun Istana Watanmas, Airlangga menjemput sang permaisuri memboyong ke istana, dan kelak Dewi Laksmi melahirkan putri bernama Sri Sangramawijaya dan putra bernama Sri Samarawijaya. Mapanji Garasakan putra tertua Airlangga dari istri Selir. Ketika seorang raja memiliki keturunan dari permaisuri, keturunan dari istri Selir harus memendam keinginannya untuk menjadi putra mahkota. Dari paparan di atas dapat dipastikan bahwa Sri Sangramawijaya berhak menyandang gelar Putri Mahkota Medang, calon pengganti Erlangga. Sri Sangramawijaya adalah cucu Dharmawangsa Teguh, keturunan murni Wangsa Isana yang didirikan oleh Empu Sendok. Meski lebih tua dari Sri Sangramawijaya, Mapanji Garasakan tidak berhak menyandang jabatan Mahamentri Ihino, merupakan keputusan tepat ketika Erlangga memberikan jabatan itu pada Sri Sangramawijaya. Dalam tradisi pemerintahan kerajaan di tanah Jawa, sejak masa Medang Ibumi Mataram sampai masa sebelum Singasari, seorang Mahamentri Ihino berkedudukan sebagai putra mahkota yang kelak berhak menggantikan raja, seperti Empu Sendok yang sebelum menjadi raja di Jawa Timur menjabat sebagai Mahamentri Ihino pada masa Rakai Sumba Dyahwawa. Mapanji Garasakan, anak Airlangga, mempunyai seorang kakek. Beliau tokoh yang sangat dihormati oleh Erlangga. Mertua Erlangga ini berjaya besar menjayakan kembali kerajaan Medang. Dimulai pada tahun 1009 Masehi, saat memanggil para Pandita Siwa di Jawa Timur, mengumpulkannya di kaki Gunung Penanggungan, bermufakat mengangkat Erlangga sebagai raja penerus Wangsa Isana. Sejak saat itu, para pemuka agama Siwa mendukung pemerintahan Erlangga yang menganut Siwa. Ketika Erlangga tersingkir dari Watanmas, Pandita Siwa ini berjasa pula mengantar Erlangga kembali ke singgasana. Seluruh keluarganya ikut berjuang bersama Erlangga. Mapanji Tumanggala, putra bungsu sang Pandita, adalah salah seorang senopati Erlangga yang mengikuti setiap pertempuran penting dan berperan besar dalam penyerbuan atas Lodoyong pada penghujung tahun 1032 Masehi. Karenanya itu sangat beralasan jika Erlangga menempatkan Mapanji Garasakan sebagai rakyat Mahamentri Ihalu.
urutan ketiga setelah kedua anaknya dari permaisuri utama, yaitu Sri Sangramawijaya dan Sri Samarawijaya. Pada masa pemerintahan Airlangga, sejak kerajaan masih berpusat di Watanmas sampai pindah ke Kahuripan, tokoh Sangramawijaya menjabat sebagai Rakyan Mahamantri alias Putri Mahkota. Dengan gelar lengkapnya Rakyan Mahamantri Ihinu Sangramawijaya Dharma Prasada Utunggadewi. Nama ini terdapat dalam prasasti Cane yang berangkat tahun 1021 Masehi sampai prasasti Turun Hyang I berangkat tahun 1035 Masehi. Pada prasasti Pucangan berangkat tahun 1041 Masehi, nama pejabat Rakyan Mahamantri sudah berganti Sri Samarawijaya. Saat itu pusat kerajaan sudah pindah ke Daha. Besar kemungkinan Sri Sangramawijaya menjabat sebagai Mahamantri Ihinu sampai tahun 1041 Masehi, dan posisinya digantikan adiknya sebagaimana tercantum dalam prasasti Pucangan yang menampilkan Rakyan Mahamantri Ihinu baru bernama Sri Samarawijaya Dharma Suparnawanaha Teguh Utunggadewa. Sampai di sini dapat disimpulkan Sri Sangramawijaya melepas jabatan Mahamantri Ihinu antara sekitar tahun 1037 Masehi sampai 1041 Masehi. Peristiwa pembelahan kerajaan Airlangga yang dilakukan Empu Barada berlangsung setidaknya hampir setahun. Setelah keluarnya prasasti Pucangan berangkat tahun 1041 Masehi sampai keluarnya prasasti Pamotan 20 November 1042 Masehi. Dalam rentang waktu itu, Empu Barada ditemani Rakyan Kanuruhan Narottama terlebih dahulu berkunjung ke Bali, menyampaikan pesan Airlangga kepada Raja Pandita Kuturan. Namun dalam prasasti manapun tidak dikenal tokoh bernama Pandita Kuturan. Yang dimaksud serat calon arang sebagai Pandita Kuturan barangkali Sri Dharma Wangsawardhana Marakata Pangkaja Stana Utunggadewa, adik Airlangga yang bertahta di Bali sejak tahun 1022 Masehi sampai 1049 Masehi dan digantikan anak bungsu. Setelah Panjalu dan Janggala terbentuk, Maharaja Airlangga meninggalkan segala kemegahan dunia, menyepi menjalani hidup para resi utama, berupaya unggul menarungi hawa nafsu, bercita-cita sebagai pahlawan Tapabrata, seiring harapan semoga kedua putranya tampil sebagai raja-raja utama, pengayom para kawulannya, pencetak para Nerandra utama pula. Menurut serat calon arang, Airlangga bergelar Resi Airlangga Jatiningrat, sementara berdasarkan babat tanah Jawi bergelar Resi Gentayu. Menurut prasasti Gandakuti bertarikh 24 November 1042 Masehi yang menyebut Resi Aji Paduka Pungku Sang Pinaka Catraning Buana sebagai gelar kepanditaan Airlangga. Tiga sumber sejarah itu meski beda penyebutannya, namun memiliki kesamaan pemahaman bahwa Airlangga di akhir pemerintahannya mengundurkan diri dari keraton, menjalani hidup sebagai pandita. Berdasarkan cerita rakyat, Sangramawijaya mengundurkan diri dan menjadi pertapa di Gunung Pucangan, bergelar Dewi Kili Suci. Ada juga yang mengatakan
Sang Gramawijaya bertapa di Gua Selomangkleng di bawah Gunung Klothok, Kediri. Tokoh Dewi Kili Suci dalam cerita Panji dikisahkan sebagai sosok agung yang sangat dihormati. Beliau sering membantu kesulitan pasangan Panji Inu Kertapati dan Galuh Condrokirono, keponakannya. Cerita rakyat ini di Jawa Timur terkenal dengan nama Dongeng Ande-Ande Lumut. Dewi Kili Suci atau Sri Sang Gramawijaya juga dihubungkan dengan dongeng terciptanya Gunung Kelut. Dikisahkan Dewi Kili Suci yang terkenal akan kecantikannya dilamar dua orang raja, namun yang melamar bukan dari bangsa manusia, karena yang satu berkepala lembu bernama Raja Lembu Suro, dan satunya lagi berkepala kerbau bernama Maheso Suro. Sejarah Gunung Kelut ini dilanjutkan dengan adanya sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa kepada mereka berdua oleh Dewi Kili Suci sendiri, yang bertujuan untuk menolak lamaran tersebut, yaitu membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut. Yang satu harus berbau amis dan yang satunya harus berbau wangi, dan harus selesai dalam satu malam atau sampai ayam berkokok. Akhirnya dengan kesaktian Maheso Suro dan Lembu Suro, sayembara tersebut disanggupi. Setelah bekerja semalaman di atas Gunung Kelut, kedua-duanya menang dalam sayembara itu. Tetapi Dewi Kili Suci masih belum mau diperistri. Kemudian Dewi Kili Suci mengajukan satu permintaan lagi, yaitu kedua raja tersebut harus membuktikan dahulu bahwa kedua sumur tersebut benar-benar berbau wangi dan amis, dengan cara mereka berdua harus masuk ke dalam sumur itu. Karena mereka berdua terperdaya dengan rayuan Sang Dewi Kili Suci, keduanya pun masuk ke dalam sumur yang sangat dalam itu. Begitu mereka sudah berada di dalam sumur, lalu Dewi Kili Suci memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun keduanya dengan batu. Maka matilah Maheso Suro dan Lembu Suro di sumur dari hasil buatannya itu sendiri di atas Gunung Kelut. Tetapi sebelum mati, Lembu Suro sempat bersumpah dengan mengatakan dalam bahasa Jawa, "Yoh, wong Kediri besok bakal petuk piwalesku sing ra kaping-kaping. Yo iku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulung Agung bakal dadi kedung." Yang artinya dalam bahasa Indonesia, ya, orang Kediri nanti akan mendapatkan balasan saya yang sangat besar. Kediri bakal menjadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulung Agung menjadi danau. Dewi Kili Suci atau Sri Sang Gramawijaya Tunggadewi ini adalah putri dari Raja Airlangga yang menjadi pewaris tahta Kahuripan. Namun putri mahkota Airlangga ini lebih menyukai menyepi dalam keheningan. Dewi Kili Suci yang seharusnya naik menjadi raja menggantikan ayahnya yaitu Airlangga tidak melakukan hal itu karena menderita penyakit kedi alias tidak pernah menstruasi. Dengan demikian dia dianggap wanita suci pepunden tanah Jawi. Akhirnya Sang Gramawijaya memutuskan mengundurkan diri dan menjadi pertapa bergelar Dewi Kili Suci.